wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muhammad dengan episode 1 Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas sistem informasi saya dengan judul website seleksi tenaga kerja dengan metode SAW. Nah, untuk website saya beri nama dengan Company Arcade. Kemudian di dalam website ini terdapat halaman user yang bisa dilihat oleh publik. Nah, untuk menunya ada home, about, dan lowongan. Kemudian untuk admin terdapat fitur login menggunakan email. Kemudian untuk fitur-fiturnya terdapat home, kemudian data user, data role, data pelamar, data divisi, data lowongan, data kriteria, data sub, dan yang terakhir ada data SAW. Untuk home, saya hanya mengambilkan jumlah pelamar, kemudian jumlah lowongan, dan jumlah pelamar yang diterima dalam semua lowongan. Kemudian ada tabel ini berisi tentang lowongan dan jumlah yang akan diterima. Kemudian ke data user. Untuk data user, ini untuk data admin, pengelolaan data admin bisa ditambahkan. Kemudian juga ada fitur tentang edit. Jika ingin mengedit dari data admin, kemudian dan juga bisa dihapus. Setelah itu ada data role. Data role ini untuk akses yang dapat digunakan untuk data user sebagai penanda user menggunakan role admin atau role lainnya. Nah, ketika sudah diklik, maka data role ini juga akan tampil pada data user untuk menentukan posisi dari user tersebut. Kemudian ada data pelamar. Data pelamar tidak ada tombol add karena untuk data pelamar sendiri hanya dapat ditambahkan melalui lowongan. Nah, untuk di lowongan ini akan ada fitur daftar. Kemudian ketika pelamar mendaftar, nanti datanya akan terrekap pada data pelamar. Dalam admin, data pelamar hanya bisa melihat detail dari pelamar tersebut, kemudian juga bisa menghapus dari data. Kemudian ada fitur searching untuk mencari data jika data dari data pelamar ini sudah banyak. Dan juga ada tombol print. Ini untuk tombol print kami memiliki saya buat filter bisa di print dengan per lowongan, entah itu junior dan lowongan lainnya. Kemudian selanjutnya ada data divisi, ada tombol add untuk mendapatkan divisi baru. Kemudian ada tombol edit. Dan untuk data hapus. Ini ada data lowongan. Dalam data lowongan terdapat fitur add, kemudian edit dan delete.
Untuk add, kita harus menambahkan tanggal dimulainya lowongan, dibuka, kemudian tanggal ditutup, nama lowongannya. Untuk kuota ini jumlah yang akan diterima dalam lowongan yang sedang dibuka. Kemudian ada divisi. Data divisi ini diambil dari data divisi, kemudian ditampilkan dalam select add kriteria. Nah, untuk data lowongannya juga bisa diedit kan satu. Untuk data kriteria, dia tidak bisa menambahkan kriteria baru dalam fitur edit. Untuk menambahkannya, kita harus menghapus terlebih dahulu, kemudian menambahkan data kembali. Selanjutnya ada data kriteria. Untuk data kriteria juga ada fitur add, kemudian ada fitur add sub, edit, dan delete. Untuk data kriteria juga bisa diedit. Untuk subkriteria sama seperti data lowongan, untuk subkriteria sendiri tidak bisa ditambahkan kembali. Kemudian untuk ini juga bisa data pengalaman kerja bisa dihapus. Nah, selanjutnya ada data subkriteria. Untuk data subkriteria, data subkriteria ini tidak ada tombol tambah karena data subkriteria bisa ditambahkan dalam data kriteria. Kenapa kok ditambahkan dalam data kriteria? Karena untuk subkriteria terkadang memiliki kriteria yang berbeda. Kemudian di sini ada opsi. Untuk opsi ini juga bisa ditambahkan. Kemudian untuk opsi sendiri juga bisa dihapus. Opsi ini digunakan untuk pemilihan nilai dari subkriteria pendidikan akhir, kemudian ada jurusan pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk hapus, untuk tombol hapus ini digunakan untuk menghapus semua data opsi, kemudian data subkriteria dari kriteria yang menjadi relasinya. Kemudian selanjutnya ada data SAW. Untuk data SAW yang pertama kali ditampilkan yaitu tabel lowongannya, kemudian total alternatif. Total alternatif ini diambil dari jumlah pelamar yang melamar lowongan yang melamar masing-masing lowongan.
kemudian ada kriteria dari lowongan tersebut, kemudian action. Untuk action ada tombol info, jika diklik maka akan muncul sebuah tabel, ada tabel penilaian, kemudian tabel normalisasi, dan tabel perhitungan. Yang terakhir ada tabel ranking. Selanjutnya ada tombol aksi. Tombol aksi digunakan untuk pilih status pelamarnya diterima atau tidak. Tabel aksi ini berguna jika ada nilai yang sama dari alternatif. Nah, untuk proses penilaiannya, yang pertama kita harus melamar terlebih dahulu dalam websitenya. Nah, untuk data lowongan ini kemudian akan muncul pada data pelamar. Untuk data yang sudah didaftarkan tadi akan muncul dalam data pelamar. Kemudian pada data SAW di dalam info mobile programming nantinya akan muncul data baru, data alternatif baru dengan nilai yang seluruhnya adalah 0 karena untuk nilai-nilainya belum kita isikan. Dan kita coba daftar kembali. Nah, setelah data alternatif terkumpul, makanya kita membuat nilai. Nah, untuk nilai ini ada input penilaian administrasi, kemudian terdapat lagi untuk input nilai administrasi ini karena kriteria ini memiliki subkriteria yang akan ditampilkan pada form penilaian, yaitu subkriterianya. Karena subkriteria akan dihitung terlebih dahulu untuk mengetahui nilai-nilai dari pelamar tersebut. Setelah kita memiliki nilai dimasukkan, kemudian untuk tabel normalisasi, tabel perhitungan, dan tabel tracking, dia akan menghitung rumus SHW-nya secara otomatis tanpa kita harus meriset data tersebut dari awal. Jika ada data baru yang diberi nilainya diisi, maka untuk tabel normalisasi, perhitungan, dan ranking juga akan secara otomatis memperbarui nilai-nilai dari pelamar.
Setelah itu, ketika ranking sudah diketahui, untuk sebelumnya untuk tabel normalisasi ini sudah melalui perhitungan max min. Kemudian untuk administrasi data tabel penilaian, untuk pada feed administrasi dia sudah dilakukan penilaian terlebih dahulu pada subkriteria, kemudian ditampilkan. Setelah itu dicari nilai max atau minnya, kemudian ditampilkan di tabel normalisasi. Selanjutnya ada tabel perhitungan, tabel perhitungan dari nilai alternatif dikalikan dengan nilai per kriteria. Di sini ada nilai alternatif 50, mohon maaf, ini ada nilai kriteria 50 dikalikan dengan nilai alternatif pelamar 7. Kemudian selanjutnya ada bobot dari wawancara dikalikan dengan nilai dari pelamar 7 dan nilai psikologi 30% dikalikan dengan nilai pelamar 7. Kemudian ditemukan hasil 85,6. Selanjutnya pada tabel ranking dia akan mencari nilai tertinggi dari hasil tabel perhitungan. Setelah semua nilai sudah muncul, kita juga bisa menambahkan aksi. Kita juga bisa merubah status alternatif tersebut diterima pada lowongan ini atau tidak. Untuk tombol aksi ini untuk mengantisipasi jika terdapat nilai hasil dari rumus SAW yang sama. Nah, untuk status dari alternatif yang sudah kita perbarui bisa dilihat pada data pelamar. Kemudian akan muncul pada field status, yaitu pelamar 7 tidak diterima, kemudian pelamar 8 dan pelamar 9 diterima pada lowongan mobile programming. Dalam data SAW juga dapat di-print Nah, berikut adalah file PDF dari data penilaian SAW Junior Backend Dev. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.